Baik, kita lihat ya. Gambar berikut adalah kolam renang yang berbentuk persegi panjang. Ini kuncinya, persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Dalamnya 1 meter ini tidak berguna untuk menghitung luas. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Nah, ini lebarnya 1 meter, dan ini 1 meter. Berapakah luas kolam renang seluruhnya? Sekarang saya mau tanya ke Naruto, eh, berapa panjang dan lebar kolam renang yang berisi air? 18 meter dan 8 meter, Sir. Oke, sekarang panjangnya dulu. Dapat dari mana 18? 20 kurang 2, Sir. Ya, oke. Panjangnya itu adalah 20 kurangi 2. Kenapa kurangi 2? Karena lebarnya di bagian sini dan di bagian yang jauh ya, 18 meter. Lalu lebarnya dapat berapa dan dari mana? 10 kurang 2, Sir. Ya, karena setengah kali panjang ya, 10 kurangi 2. Terima kasih, dapatnya 8 ya. Sehingga luasnya itu adalah 18 kali 8. 18 kali 8 itu kalau cara mencongaknya ya 10 kali 8 itu 80, 8 kali 8 itu 64, berarti 8 tambah 6, 14. Sisa 4 di belakang ya, meter kuadrat. Terima kasih ya Naruto ya, jawabannya sudah pas untuk bagian yang pertama ini. Ada yang mau ditanyakan dari Naruto? Tidak ada, Sir. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Kita baca lagi yang pertanyaan berikut. Tidak ada perubahan ya. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Nah ini ya, 1 meter yang tadi. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Juga sudah tadi di soal pertama. Jika biaya pemasangan keramik, nah ini dihubungkan dengan tukang ya, 65.000 per meter persegi. Berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Untuk masang keramik ini ya, keramik untuk jalan ini. Saya kasih clue-nya ya, saya kasih clue-nya. Tadi luas kolam yang berisi air ini 144 meter persegi. Sekarang sahabat belajar tinggal mencari luas yang besar ini, yang 20 kali 10 ini. Setelah itu kurangkan dengan yang berair, maka sisanya sudah pasti yang bagian di tepi yang tempat untuk jalan kaki. Seperti itu ya. Baru terakhir nanti kalikan dengan harga tukangnya. Nah, silahkan dikerjakan. Terakhir kalikan dengan harga tukang.
Silahkan dikerjakan soal yang ada di layar. Setelah ini kita akan bahas. 2 menit lagi kita akan bahas. Baik. Sudah dapat hasilnya? Belum, Sir. Oh ya, silahkan lanjut. Untuk partisipan kita, Acer dan Asus, mungkin bisa diedit namanya menjadi nama masing-masing kita agar bisa interaktif. Saya akan menemani sahabat belajar untuk menghitungnya. Yang pertama itu menghitung luas yang besar. Saya tulis aja LB. Yang adalah 20 kali 20 kali 10. Dapat berapa, Naruto? 200, Sir. Lalu luas yang kecil, yaitu luas yang tadi sudah kita dapatkan. Berapa luas yang tadi, Naruto? 144 meter pangkat 2, Sir. Ya, oke, terima kasih. Sekarang untuk mendapatkan luas yang dipakai untuk jalan kaki, LJK, itu tinggal kita kurangkan. Ya kan? Berapa hasil pengurangannya? 56, Sir. Ya, terima kasih. Maka biaya, ya biaya, ini kita stop sampai sini dulu. Maka untuk menghitung biaya, kita dapat mengalihkan, ya, mengalihkan luasnya dengan ongkos tukangnya. Dengan ongkos tukangnya. Nah, silahkan. 65 kali 56.
Silahkan yang lainnya juga boleh cat jawabannya. Dapat berapa? 56 kali 65.000. Sudah dapat hasilnya, Naruto? Sudah, Sir. Ya, berapa hasilnya? 3 juta. 3 juta ya. Oke, terima kasih. 3.640 ya. Ya. Ini adalah ongkosnya ya. Ongkosnya 3.640. Jadi tipe soal AKM itu seperti ini. Jadi ada soal perhitungan luas, namun dihubungkan juga dengan permasalahan sehari-hari. Dari luas menghasilkan ongkos biaya tukang. Apakah ada pertanyaan dari Naruto dan yang lainnya? Silahkan. Tidak ada, Sir. Oke. Kita lihat ya, apakah ada soal lanjutan di kompetensi yang sama. Sudah habis ya. Kita akan masuk ke kompetensi berikutnya. Mengenal prisma dan tabung. Nah, ini ya. Mengenal prisma dan tabung. Prisma dan tabung ini adalah bangun ruang. Bangun ruang yang memiliki ruangan sehingga dapat dihitung volume, luas permukaannya, dan juga dapat dibuka ya seperti ini. Membentuk jaring-jaring. Untuk yang di layar itu adalah kubus. Ya, kubus merupakan salah satu juga bangun ruang, ya, bangun ruang. Sekarang kita akan lihat apa yang ditanyakan di bagian yang pertama ini. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar berikut ini itu adalah gambar kubus dalam bentuk dadu ya. Pada jaring-jaring kubus setelah terbentuk terdapat dua pasang angka yang saling berhadapan. Nah, ini kubus atau dadu, ada dua pasang angka yang saling berhadapan, yaitu angka 4 bagian bawah dengan angka 3 bagian atas. Ya, itu saling berhadapan. Angka 3 dan angka 4 ya di sini. Angka 4 dan angka 3. Lalu angka 1 di bagian seberang dengan angka 6 yang di hadapan mata kita ya, di sini 1 dan 6. Ya, 1 dan 6. Maka angka 5 ini akan berhadapan dengan angka 2. Ya, jadi 2, 5, 6, 1, dan 3, 4. Nah, itu pasangan-pasangannya ya. Kalau kita ada di dalam kubus itu maka akan merasakan secara langsung. Tapi kita bisa bayangkan. Dua pasang angka yang saling berhadapan, yaitu antara yang atas dan yang bawah, samping kanan dan kiri, depan dan belakang. Sampai di kalimat ini sudah bisa dipahami ya. Dadu yang nampak pada gambar akan digulirkan bertahap selangkah demi selangkah. Jadi dadu ini akan digulirkan 1 kali ya, sehingga angka 5 ini yang tadinya ada di kanan nanti akan ada di bawah. Sebanyak 3 langkah. Jadi setelah maju lalu ke kiri dan maju lagi ya, 1, 2, 3. Ya. Pertanyaannya, setelah 3 tahap menggulirkan, diperoleh sisi atas permukaan adalah angka. Nah, kalau di awal startnya ini angka 3. Sesudah digulirkan nanti angka berapa? Silahkan.
Ini nggak perlu dihitung ya, hanya diamati. Boleh kirim di kolom chat Zoom, boleh silahkan. Ada Acer, Asus, George, Kimi, Naruto, silahkan. Ini dadunya digulirkan ya. Digulirkan, saya anggap yang ke sini tuh maju ya. Maju satu kali sehingga 5-nya ada di bawah. Digulirkan lagi ke kiri, ya. Lalu digulirkan lagi maju. Angka berapakah yang akan ada di sisi atas? Untuk sementara di sisi atas angka 3. Nah, silahkan. Ini hanya pengamatan aja ya. Silahkan dicat kalau sudah mengetahui. Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi pertama itu digulirkan ke sini ya. Istilahnya didorong sehingga angka 5-nya menjadi di bawah. Angka 5-nya nanti menjadi di bawah. Kalau angka 5-nya di bawah, ya berarti angka berapakah yang ada di atas? Ya kan? Lalu digulirkan ke kanan, ke kiri kita. Setelah itu digulirkan lagi maju ke depan. Ada yang bisa cat jawabannya? Gambar ini kalau dikorelasikan harus kita adakan sedikit penyesuaian ya. Kita sesuaikan aja dengan gambar kubus ini. Karena di sini yang berhadapan itu 3 dan 4 itu sudah pas. Lalu 5 itu seharusnya dia berhadapan dengan angka 1 di sini. Dan 2 di sini harus berhadapan dengan angka 6. Ya, harus ada penyesuaian sedikit. Sudah ada yang cat? Jawabannya 5, 6, dan 5 ya. Berarti jawaban akhirnya 5. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini kalau digulirkan yang pertama itu angka 1 yang bagian atas. Ya, sesuai dadu ini ya. Kalau gambar ini harus ada penyesuaian. Angka 1 yang bagian atas. Setelah itu digulirkan ke tepi ya dan ke depan. Kita lihat ya. Penjelasan jawabannya atau nanti kalau adik-adik sekalian ingin menjawabnya, itu ada cara-cara menuliskan jawaban di soal AKM nanti. Nah, ini. Untuk membahas ya, kita perlu simulasi. Yang benar itu adalah angka 4 ya. Yang benar itu adalah angka 4. Jadi pada saat nanti itu digulir ke depan sini ya, itu angka 1-nya jadi di atas. Pada saat dia digulir ke kiri, angka 2-nya jadi di atas.
pada saat digulir ke depan, angka 4-nya jadi di atas. Lebih bagusnya ini praktek dadunya ya. Oke, kalau nggak praktek itu agak susah. Tapi ini karena hal teknis, kita lewati saja. Satu soal lagi di bagian yang sama untuk kompetensi ini. Ya, ini ya. Indah mempunyai celengan berbentuk prisma segi 5. Banyak rusuk pada celengan Indah adalah, nah ini cukup mudah ya. Rusuk pada segi 5 itu ada berapa? Prisma ya, ini prisma. Kata kuncinya ada 2, yaitu prisma, dan satu lagi adalah segi 5. Yang ditanya rusuknya. Silahkan, berapa? Ada 10? Oke, terima kasih ya. Jangan terkecoh ya antara limas dan prisma ya. Antara limas dan prisma. Ayo, ini prisma. Silakan. Prisma segitiga dan banyak rusuknya berapa? Rusuk itu bagian tiang-tiang untuk membangun bangunan itu. Saya coba gambarkan ya. Ya, terima kasih. Nah, itu segi 5 seperti ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan kita akan gambar ke atasnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bagian atasnya juga sama ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada berapa banyak batang-batang ini? Itu jawabannya adalah sisi alasnya ada 5, sisi tegaknya itu ada 5, dan sisi atapnya ada 5. Sehingga rusuknya itu nanti jumlahnya 15. Rusuknya ada 15. Oke, terima kasih. Saya pikir ini tidak ada masalah, hanya teknis saja ya. Kita lanjutkan, masih ada waktu ke kompetensi berikutnya. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Lanjut. Belum ada. Oke. Nah, ini dia. Nah, perhatikan bagian yang pertama ya. Edo menemukan sebongkal logam tak beraturan. Ini dia logamnya, tak beraturan. Dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut. Ingat ya sahabat belajar, kalau volume bangun ruang tertentu itu ada rumusnya. Tapi kalau tidak tentu gini, rumusnya itu nggak masuk. Ya. Tetapi ada cara lain, ya, yaitu dengan merendam atau mencelupkan. Untuk itu Edo memasukkan bongkahan logam tersebut ke dalam gelas ukur. Ternyata ada perubahan ketinggian permukaan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Nah, untuk menentukan volume bongkahan logam itu, Edo teringat percobaan di sekolah, yaitu cara mengukur volume benda tak beraturan. Bagaimanakah cara Edo menghitung volume benda logam tersebut? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Nah, di sini sebelum batu itu dimasukkan, di sini airnya ada pada titik tertentu. Kalau boleh disebutkan ini angka berapa dia? Kelihatan nggak di situ ya? Yang saya kasih tanda. Angkanya itu di atas 50 ya.
Berarti kita tentukan bahwa volume awal itu adalah 60 ml. Nah, sekarang volume akhir dia di angka berapa? 100 ml. Nah, ini penting ini. Maka volume batu, kita dapat logika. Sebelum batu itu tercelup 60, setelah tercelup 100. Maka volume batunya berapa? Kira-kira. Volume batu tentu saja volume akhir dikurangi volume awal, seperti itu ya. Jadi dapat berapa volume batu? 40. Ya, 40 mililiter. Ya, 40 mililiter. Walaupun ini satuannya adalah satuan volume larutan atau cairan, nanti ini bisa dikonversi ya ke satuan-satuan yang lain. Ya, nanti tergantung pilihan jawabannya. Kalau ini soal uraian, ya seperti ini boleh ya, 40 ml. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk ini. Cukup mudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sayangnya gambarnya tidak muncul ya. Oke, tidak masalah. Kita cari yang ada gambarnya. Nah, ini dia. Maaf, ada satu soal yang saya lewatin ya, karena gambarnya tidak muncul. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi satu gayung sama dengan 4 gelas. Ya. Sekarang, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Nah, ini pakai logika ya, silahkan. Ayo, yang bisa. Kirim aja jawabannya di kolom chat, boleh. Sepuluh gelas. Ya. Silahkan Naruto, gimana menjelaskannya? Pakai kata-kata aja. 14 gelas. Ya, silahkan dijelaskan Naruto, boleh, silahkan. Berikutnya yang lainnya boleh. 1 gayung sama dengan 14. 2 gayung sama dengan 18. Lalu tambah setengah gayung sama dengan 2 gelas. Hasilnya 10 set. Ya, terima kasih ya. Kita pakai perbandingan ya. 1 itu 4. Ya, kalau 2 itu 8. Yang diminta itu 2,5. Berarti ditambah lagi. Kalau 1 4 ya setengahnya kita tinggal coret ya. Berarti 8 tambah 2. Itu adalah 10. Nah, seperti itu. Ada 10 gelas ya. Ada juga yang menjawab 14, boleh dijelaskan, boleh silahkan kalau ada jawaban. 3,5 gayung ya. Mungkin dari Asus, silahkan. Kalau ada jawaban yang lain, ada penjelasannya, boleh silahkan. Belum ada ya. Kita masih ada waktu lagi. Coba kita ke kompetensi berikutnya ya.
Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian atau pembagian dalam bentuk yang ramah bagi anak. Oke, lanjut ya. Ini mengenal kembali konsep perkalian. Perhatikan gambar permen jelly. Banyak permen jelly warna orange pada gambar di atas. Jika dinyatakan sebagai bentuk perkalian adalah mudah-mudahan kelihatan ya, yang warna orange ini di sini ya dia ya posisinya. Satu tumpuk ini ada tiga stick. Ya kita anggap aja satu aja ya. Kita nggak mungkin untuk melihat ya. Ini bagian sini yang orange ya. Banyak permen jelly warna orange pada gambar di atas jika dinyatakan bentuk perkalian. Yang ini kita skip aja ini ya, yang satu lagi nih ya. Nah, anggap aja seperti inilah yang orange. Saya akan gambarkan tuh kita semuanya. 1, 2, 3 ya, ini satu tusuk. 1, 2, 3 ya, satu tusuk. 1, 2, 3, satu tusuk. Yang bagian sini saya nggak lihat ya jumlah sticknya, tapi kalau lihat di bagian ini, kakinya ini ada 2 lagi kelihatannya ya. Oke lah, kalau gitu saya gambar 1, 2, 3, dan terakhir 1, 2, 3. Kalau diubah menjadi bentuk perkalian ini berapa kali berapa sih? Ayo, yang tepat ya. 3 kali 15. 3 kali 5. 3 kali 5. 3 kali 5 atau 5 kali 3. Lima kali 3. Iya, terima kasih. Ya, jadi ini jawabannya sangat mendasar. Pemotongan kalimatnya itu di sini. Ya, 5 kali ya. Jadi 5 kali 3. 3-nya itu 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya 5 kali. Jadi 5 kali 3. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Nah, ini dia. Joni mempunyai 24 buah permen jelly. Jika permen Joni akan disusun seperti pada gambar, akan diperoleh berapa tusuk? Jadi susunannya itu 1 tusuk 3, anggaplah seperti itu. Kalau ada 24 buah permen, ada berapa tusuk? 8 tusuk. Iya, terima kasih ya, 8 tusuk ya. Dapatnya nanti jadinya 24 dibagi 3. 8 tusuk ya, berarti 8 kali 3. Seperti itu. Mudah-mudahan bagian ini bisa kita selesaikan ya. Pilihan ganda juga sama. Nah, tusuknya mudah-mudahan kelihatan. Terima kasih yang sudah menjawab lewat chat. Kita lanjutkan ke soal berikut ini. Selisih, ya berarti kurang, permen merah dan permen orange. Oke, kita sepakati ya, karena melihatnya ini harus hati-hati. Permen merah yang ini ya, ini merah muda atau ikut merah ini ya. Kita sepakatin aja ya, kalau ini ikut, ya berarti ini kita ikutkan ya. Ini dan
ini merah ya. Berarti merahnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 merah. 7 merah. Lalu ada orange. Orange-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orange. Ya, silahkan bentuk operasionalnya seperti apa. B. Bisa di kolom chatnya, saya dengarnya ada B atau D ya. Boleh ketik di kolom chat. B, oke, terima kasih ya. Yang ini ya, yang ini. Karena dia selisih, maka kita menggunakan kurang. Dan ini harus di dalam kurung. Penjabaran ini juga boleh seperti ini. 7 kali 3, ya kan? Karena ada 3 permennya, baru dikurangin. Dikurangin 5 kali 3. Ya, boleh. Ini dikurangin dulu, hasilnya 2 kali 3, 6. Ini dikali dulu 21, dikurangi 15, ini juga sama, hasilnya 6. Ini cara distribusi ya, ini adalah operasionalnya yang diberikan oleh pilihan. Ada juga yang sudah menjawab di kolom chat. Ya, B ya jawabannya ya, terima kasih. Untuk yang lainnya apakah ada pertanyaan? Ini kelihatannya gambarnya yang kurang jelas menurut saya ya. Jumlah tusuk-tusukannya kurang nyata. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, oke, ini sama ya, sama. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar. Banyak permen warna merah dengan banyak permen warna orange ditambah banyak permen warna kuning. Ini ada kata sama dengan ya di sini ya. Di sini sama dengan. Nah, oke. Sekarang permen merah itu rumusnya adalah apa? Ditambah apa? Permen warna apa ditambah permen warna apa? Merah di sini tadi 7 ya, 4 di sini, 3 di sini. Merah kita sepakati 7. Orange-nya itu 5. 5 orange. Lalu, wow, hijaunya nggak kelihatan ini ya. Hijaunya kemana ini sticknya? Kuningnya ada 5 kuningnya. Kuningnya 5. Kita akan cari yang lainnya lagi. Ini sudah kuning, orange juga sudah, hijau. Hijaunya ada berapa ini ya? Yang kelihatan ada 2. Atau mungkin 3 itu ya. Warna ungu ada 2. Nah itu ada kuncinya. Oke, ini sudah ada clue-nya ya. Silahkan. 7, nah ini ya, jadinya lebih sederhana. 7 itu sama dengan bilangan-bilangan yang ini. Kita operasikan aja. Mudahnya ini ya. Tinggal kita jumlah ya. Jadi permen, banyak permen merah sama dengan banyak permen orange ditambah banyak permen ungu. Ini kalau saya lihat dari gambarnya ya, kalau saya nggak salah. Ya. Banyak permen merah sama dengan banyak permen orange itu 5 ditambah banyak permen ungu itu 2. Secara konsepnya seperti itu saja, tinggal nanti kita akan sesuaikan dengan gambar soal. Ada yang mencoba menjawab D juga boleh saja karena pengamatan kita lain-lain.
Sebab di bawah ungu ini ada masih juga hijau dan kuning, ya kan? Di bawah hijau ini saya nggak tahu warnanya apa, apakah kuning ataukah hijau. Tapi secara konsep tinggal hitung aja jumlahnya, ya mana yang berhubungan itu tinggal digambar atau dioperasikan. Nah ini masalah gambar lagi nih ya, tetapi kita coba aja. Lanjut ke soal yang ini. Silahkan. Reni punya 12 tusuk permen jeli seperti susunan. Oh, ini jumlahnya 12. Ia ingin membuat susunan baru dari permen-permen tersebut menjadi beberapa tusuk tanpa tersisa. Susunan baru dari permen yang dimiliki Reni adalah, oke, jadi ada 12 tusuk ya. Jadi clue-nya seperti ini. Ada 12 tusuk, dan satu tusuknya itu isi 3. Sekarang buat kombinasi perkalian yang nilainya sama dengan ini. Kira-kira yang mana? Oh, sudah ada yang cat ya. Ya, jawabannya memang 36. Tetapi pilihannya yang mana? Oke ya, itu dia. Menariknya soal ini. Jawabannya memang 36, tapi pilihannya yang mana? 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D. Kita akan lihat ya. Pilihan ganda kompleks. Ya, berarti boleh pilih lebih dari satu jawaban. Yang sudah milih satu jawaban harus pilih lagi kalau ada jawaban yang lainnya. Karena aturan pilihan ganda kompleks itu semua pilihan yang benar harus dijawab. Semua pilihan benar harus dijawab. tusuk permen dengan tambah permen tiap tusuk. Maaf ya, oke, saya baca di chat ya. C dan D ya, oke, terima kasih. Jadi karena jumlahnya 36, ya kan? 12 kali 3 itu 36, maka kita harus nyari yang ini 3 kali 4, bukan, itu 12. Ini 4 kali 3 juga sama. Ini ya, 6 kali 6 itu 36, dan 9 kali 4 itu 36. Jadi sahabat belajar kalau ada soal dengan tipe seperti ini tipenya ya, saya akan perlihatkan. Nah, ini tipenya seperti ini. Pilihan ganda kompleks. Itu artinya kalau ada lebih dari satu jawaban yang sama, yang benar, itu harus dipilih semua. Kalau kita hanya memilih salah satu, ya seperti ini misalnya, kita pilih tanpa memilih yang kedua, itu nanti jawaban kita salah atau poinnya berkurang seperti itu. Baik, sahabat belajar, saya kira kita dibatasi oleh waktu karena tadi saya setting Zoom-nya 1 jam dan soal-soal yang kita lewati ternyata merupakan konsep-konsep soal-soal perkalian. Tidak masalah, yang penting konsep perkaliannya kita sudah ketahui ya. Untuk minggu depan, jika tidak ada halangan, kita akan lanjutkan di kompetensi mengenali pola bilangan sederhana. Masih di level 2 kelas 4 ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat lewati. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan untuk soal mengenali pola bilangan sederhana. Jangan lupa jamnya masih sama di jam 12 WITA dan tautan Zoom-nya masih sama. Untuk password-nya nanti akan saya beritahu di tautan yang baru, di tautan Zoom undangan yang terbaru minggu depan.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, izinkan saya menutup dengan doa yang saya yakini untuk kita semuanya. Tuhan di surga, terima kasih untuk penyertaan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami memahami dan saat kami menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kami dimampukan untuk menyelesaikan dengan konsep yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk partisipasinya.